Santapan Harian Sabtu 18 Maret 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Matius pasalnya yang ke-22, ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-22. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Betapa kami mencintai firman-Mu ya Allah. Kami hendak merenungkannya setiap hari. Dan di saat ini, di dalam keteduhan bersama-Mu, kami akan merenungkan kebenaran sabda-Mu. Dalam kasih-Mu Kristus Yesus, kami berteduh. Amin. Matius 22 ayat 15-22 tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Sahabat Santapan Harian, Michel Foucault, seorang filsuf kontemporer asal Prancis, melihat bahwa kekuasaan ada di setiap tempat karena dihasilkan di tempat itu. Kekuasaan muncul dari relasi antar manusia. Orang yang berkuasa kerap menciptakan dan menggunakan kebenaran demi membenarkan dirinya sendiri. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi demi menegakkan kekuasaannya yang terancam oleh popularitas Yesus. Orang Yahudi yang religius percaya bahwa membayar pajak kepada penguasa kafir bukanlah tindakan yang mulia. Bahkan seorang tokoh Yahudi, Yudah dari Galilea, mengatakan bahwa orang-orang yang membayar pajak kepada pemerintah Romawi adalah pengecut. Orang-orang Farisi memakai isu ini untuk menjebak Yesus. Mereka memanipulasi kesalehan yang dipercaya banyak orang dan juga heroisme yang nasionalis untuk menyudutkan Yesus. Jika Yesus menjawab boleh, maka dia akan dianggap tidak saleh oleh murid-murid orang Farisi. Jika Yesus menjawab tidak boleh, maka ia akan ditangkap oleh para pendukung Herodes, atau disebut kelompok Herodian yang pro penguasa Romawi dan kebijaksanaan perpajakannya. Yesus yang adalah sang hikmat tidak akan terjebak oleh keculasan mereka. Ia memberikan jawaban yang tidak menentang perpajakan, tetapi pada saat yang sama tidak mendukung perpajakan yang kejam. Yesus berkata, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar,
dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Setelah gagal memperdaya sang hikmat, mereka hanya bisa diam dan pergi. Berhati-hatilah, karena ternyata orang yang bertopeng kesalehan bisa memperalat apapun untuk menjatuhkan orang lain yang mengancam posisinya. Kita harus meminta kepada Roh Kudus untuk memberikan kepekaan dan kesadaran akan hasrat kekuasaan yang ada dalam benak kita. Kita juga perlu meminta hikmat-Nya untuk tetap dapat mengatakan kebenaran dan tidak mudah dijebak atau disudutkan oleh kejahatan yang mau menjatuhkan perjuangan kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Allah yang mulia, tolonglah kami untuk bertumbuh dalam hikmat-Mu, agar kami terus mampu berjalan dalam terang firman-Mu walau di dalam gelapnya dunia. Di dalam terang sabda-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.